Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiarani Pujianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya dengan NIM 2151052 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ambar Maulana MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kawasan teknologi pembelajaran. Untuk itu, yuk kita simak bersama. Saya akan memaparkan materi mengenai kawasan teknologi pembelajaran. Untuk itu, yuk teman-teman semua kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari kawasan teknologi pembelajaran. Menurut definisi ICT 1994, yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan juga evaluasi tentang proses atau sumber untuk belajar. Definisi ini menegaskan adanya 5 domain kawasan dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama ada kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pengelolaan, kawasan pemanfaatan, dan juga kawasan penilaian. Yang pertama ada kawasan desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain bermula dari gerakan psikologi pembelajaran, terutama diilhami dari pemikiran B.F. Skinner 1954 tentang teori pembelajaran berprogram atau programmed instruction. Yang kedua ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan berarti proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan ini mencakup pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan juga multimedia. Yang ketiga ada kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses atau sumber untuk belajar. Nah, fungsi pemanfaat ini sangat penting karena membicarakan kaitannya antara pembelajar dengan bahan atau sistem pembelajaran. Nah, mereka yang melakukan atau yang terlibat dalam pemanfaatan ini mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan bahan atau aktivitas yang spesifik. Yang keempat ada kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Nah, kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat, program media, dan pelayanan media, pembawaan perpustakaan. Dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Nah, program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan mencetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. Nah, untuk yang kelima ada kawasan penilaian. Kawasan penilaian ini mencakup analisis masalah, pengukuran beracuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Nah, penilaian adalah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian didasarkan pada sistem penilaian tertentu. Selanjutnya ada peran kawasan. Teknologi pendidikan adalah suatu tujuan yang berorientasi pada pendekatan sistem pemecahan masalah, memanfaatkan peralatan, teknik, teori, dan metode dari berbagai banyak bidang pengetahuan. Nah, untuk merancang, mengembangkan, dan menilai efektivitas dan efisiensi sumber manusia dan mesin, dalam hal ini untuk memfasilitasi dan mempengaruhi semua aspek pembelajaran. Dalam perkembangan terakhir, teknologi pendidikan sebagai teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian, serta penelitian proses, sumber, dan sistem untuk belajar.
Nah, definisi tersebut mengandung pengertian adanya 4 komponen dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama, ada teori dan praktek. Yang kedua, ada desain, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan juga penilaian. Untuk yang ketiga, ada sumber dan proses. Untuk yang keempat, ada sistem untuk belajar. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antar kawasan. Nah, hubungan antar kawasan ini dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Yang kedua, hubungan antar kawasan yang bersifat sinergik. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain. Seperti teori desain itu sistem pembelajaran dan desain pesan. Untuk yang ketiga, ada hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan lain dan kepada peneliti maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.